Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di CEC Multimedia Channel. Oke, teman-teman semuanya, kali ini saya akan membuat satu buah tutorial, yaitu tutorial penggunaan dari sebuah software untuk pemrograman, yaitu Turbo Pascal 7 ya. Yang ini untuk Windows, baik itu Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10 ya bisa digunakan. Oke, sebelumnya memulai video ini jangan lupa teman-teman untuk mendukung video ini, yaitu dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini ya, di sebelah kanan. Kemudian jangan lupa tinggalkan likes dan tinggalkan komennya, kemudian bagikan ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan tutorial-tutorial yang dibuat di channel saya. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan buat satu buah tutorial, yaitu mengenai pemrograman dasar yang mungkin ini agak berguna ya nanti untuk siswa yang jurusan RPL mungkin ya, semester awal atau semester 1. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama yang harus disiapkan untuk tutorial ini yaitu satu buah software untuk Turbo Pascal yang ini. Nah, nanti di deskripsi akan saya simpan link downloadnya supaya bisa mendownload softwarenya seperti itu. Nah, langkah pertama kalian buka untuk software Turbo Pascal-nya di sini. Bisa klik 2 kali atau bisa diklik kanan kemudian open. Nah, tampilannya seperti ini. Oke. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini tinggal kalian klik OK atau bisa di enter. Klik OK. Nah, tampil di sini ada beberapa menu dari mulai file sampai dengan help. Nah, sampai sini ya. Nah, untuk memulai pekerjaan awal atau project awal, untuk file ini di sini diklik ya, ada new, kemudian open, kemudian ada change, kemudian ada exit. Nah, untuk open kalian bisa menggunakan tombol F3 pada keyboard. Kemudian untuk exitnya bisa menggunakan kombinasi tombol ALT ditambah X ya pada keyboard. Tombol ALT ditambah X. Nah, seperti itu. Nah, klik file kemudian open. Nah, di sini belum ada ya, saya kebetulan belum membuat satu buah program. Nah, di sini yang tampilnya itu contoh program bawaannya ya, jadi softwarenya. Kita di sini ada open. Kalau untuk membuka file yang ada di sini yang sudah teman-teman simpan, tinggal pilih mana yang akan dibuka kemudian pilih open. Nah, kalau misalkan tidak mau ya, kita akan buat yang baru, ini tinggal di cancel aja. Nah, kemudian di sini file kita buat yang baru, new. Nah, tampilnya seperti ini, warna biru langit ya, warna seperti ini. Nah, di sini ada tulisan Nona Meo, artinya kalau misalkan tulisannya seperti ini, teman-teman belum menyimpan halaman kerja teman-teman, seperti itu. Jadi tulisannya masih Nona Meo. Nah, caranya kalau misalkan ini mau berubah ya, kita harus menyimpan dulu atau meng-save dulu halaman kerja kita, seperti itu. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tampilan untuk Turbo Pascal ini. Turbo Pascal ini kegunaannya kalau dulu ya sekelas Indomart, Alfamart, nah itu menggunakannya seperti ini. Kalau sekarang sudah dikembangkan ke software yang baru seperti itu. Kalau dulu itu masih menggunakan Turbo Pascal seperti ini. Nah, di sini ada halaman kerja, kemudian nanti kita buat di sini programnya.
Ya, program apa yang akan kita buat nanti diketikkan di sini berikut dengan perintah-perintahnya. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai membuat skripnya, kalau ingin menjalankan skrip tersebut, perintah tersebut, nah, teman-teman tinggal klik di sini ada run. Nah, seperti ini. Run, kemudian tinggal diklik atau bisa menggunakan tombol kombinasi pada keyboard yaitu CTRL F9. Nanti akan running. Seperti itu. Contoh ya. Contoh run, kemudian kita klik di sini. Nah, ini masih error. Kenapa masih error? Karena di sini kita belum membuat script satupun, yaitu perintah satupun belum. Jadi si sistem membacanya error. Di sini errornya unexpected end of file. Jadi di sini belum ada perintah ya. Di sini warnanya akan muncul warna merah. Jadi untuk Excel pada dasarnya sangat mudah sekali. Untuk Pascal itu pada dasarnya sangat mudah sekali. Kenapa? Karena nanti untuk errornya itu akan ketahuan langsung di sini. Ya seperti tadi ya, bentuknya warna merah. Oke, untuk kali ini saya akan memberikan satu buah perintah, yaitu bagaimana caranya mencetak angka ya. Nah, kalau di pemrograman itu ada bahasanya, itu ada tipe data. Tipe data itu ada tipe data angka, tipe data huruf, kemudian ada tipe data karakter. Ya, salah satunya seperti itu, ada 3 ya salah satunya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe data angka. Nah, tipe data angka di dalam bahasa pemrograman itu bisa disebut sebagai masuknya itu ke tipe data integer. Integer itu digunakan untuk tipe data angka, yaitu dari angka 0 sampai dengan angka 9. Kenapa sampai angka 9? Karena angka 10 itu terdiri dari angka 1 dan angka 0 gitu. Jadi pada dasarnya itu tipe angkanya itu dari 0 sampai dengan 9. Nah, seperti itu. Nah, untuk awal kalian masukkan di sini uses crt ya, kemudian titik koma. Jadi setiap perintah itu diketik titik koma di ujungnya seperti itu. Kemudian ke bawahnya itu di sini kalian ketik var ya. Var itu singkatannya dari variabel. Variabel kita singkat jadi var. Yaitu variabel di sini ibaratkan sebuah bahan, sebuah alat. Kita akan membuat sesuatu itu otomatis harus ada alatnya, harus ada bahannya ya. Jadi kita inputkan di sini perintahnya itu variabel. Variabel. Nah, kita akan membuat 3 buah angka ya, akan menginputkan 3 buah angka. Misalkan saya akan menginputkannya itu 20, 30, 40 seperti itu. Jadi variabelnya di sini otomatis ada 3 yang tentunya bentuknya itu, bentuk variabelnya itu tipe datanya angka. Nah, di sini misalkan kita pakai A, kemudian titik koma. Nah, A jadi variabelnya itu variabel A. Kemudian titik koma. Nah, tipe dari variabel A ini bentuknya apa? Apakah bentuk angka atau bentuk tulisan ya, huruf, atau bentuk apa? Nah, nanti tadi saya bilang akan memberikan yang tipe angka. Berarti untuk tipe datanya itu adalah integer. Jangan lupa di belakangnya pakai titik koma. Nah, kemudian yang keduanya misalkan variabel B. Titik koma sama, ini untuk tipe datanya angka, yaitu integer. Titik koma. Kemudian yang berikutnya tipe variabel C. Kemudian integer. Kemudian titik koma. Oke. Di sini kita sudah memiliki
3 buah variabel, yaitu variabel integer, variabel A, variabel B, variabel C, ya. Bentuknya itu angka semua. Nah, setelah ini kita definisikan untuk variabelnya itu isinya itu apa. Nah, kita ketik di sini begin. Begin itu mulai, ya, mulai. Kemudian enter, kita definisikan di sini variabel A itu isinya apa. Otomatis itu A itu isinya harus angka, tapi angkanya itu angka berapa. Nah, misalkan kita di sini saya akan memberikan contoh angkanya angka 10. Kemudian titik koma, B-nya titik koma kita pakai angka 20. Kemudian untuk C-nya, ya, di sini C titik 2 itu 30 titik koma. Nah, yang selanjutnya di sini semua udah terdefinisi, ya. Semuanya sudah terdefinisi. Jadi ada 3 buah variabel, sudah ada isinya. A itu isinya 10, B itu isinya 20, C itu isinya 30. Jadi bila mana nanti kita menginputkan salah satu dari variabel yang 3 ini, nanti kalau misalkan di running, kalau misalkan kita jalankan, yang keluarnya itu adalah isi dari variabel tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya saya ketikkan di sini CLRSCR. Kemudian titik koma. Nah, kenapa sih di sini ada CLRSCR? CLRSCR itu adalah singkatan atau kependekannya dari clear screen. Artinya clear screen itu fungsinya untuk menghapus sisa hasil running yang sebelumnya. Contoh misalkan teman-teman running pertama, nah kemudian nanti di close, di end. Nah kemudian running yang kedua. Nah, untuk hasil dari running yang pertama itu nanti akan secara otomatis terhapus karena ada perintah clear screen ini. Oke, kemudian yang selanjutnya saya tulis write. Write itu perintah untuk mencetak. Jadi bisa didefinisikan write itu dari writing. Writing itu kan menulis gitu ya, writing. Jadi saya di sini tulis write kurung buka variabel A. Nah, kurung tutup titik koma enter. Kemudian write lagi kurung buka B enter. Kemudian write lagi C titik koma enter. Kemudian di sini kita pakai perintah N. N itu artinya selesai, ya, N. Jadi perintah untuk dari atas sampai sini itu selesai. Kalau misalkan tidak ada N, dia akan looping terus menerus. Kenapa? Karena tidak ada perintah untuk berhenti. Jangan lupa di sini pakai readline. Readline itu apa sih? Readline itu artinya diambil dari reading alias membaca. Yang artinya itu si sistem nanti akan membaca apa yang kita perintahkan di atasnya ini, gitu. Jadi nanti akan membaca. Ini kok ada ln-nya? Ini sementara ini nggak ada, ya. Ln itu diambil dari kata len atau baris. Artinya nanti itu akan pindah baris, ya. Oke, kita coba untuk running potongan program ini, ya. Kita klik run, kemudian nah di sini ada error. Nah, kenapa error? Nah, errornya kita akan mengetahuinya secara langsung, error 91.2. Nah, kita di sini menuliskannya titik 2, sementara yang harus kita inputkan supaya program ini jalan itu harus ada sama dengannya. Nah, yang ini ya diupdate oleh 2 kutip ini yang benernya. Seperti itu. Kenapa kok ada sama dengannya? Di sini kan definisi. Yang namanya definisi ya harus ditandai dengan sama dengan, gitu kan. Nggak mungkin kita menulis di sini adalah, nggak mungkin, ya. Jadi di sini pakai sama dengan, gitu.
Nah, pakai sama dengan gitu kan. Nah, oke, kita coba untuk running yang kedua kalinya. Oke, tapi seperti ini. 10, 20, 30, ya kan? Jadi ke pinggir. Kenapa ini ke pinggir? Karena tadi perintahnya untuk menulisnya itu kita write. Kalau write itu berarti tidak pindah baris ke bawah. Kalau mau pindah baris ke bawah itu pakai write len. Kita coba ya. Write len. Nah, kemudian di sini write len juga. Jadi write len itu menulis kemudian pindah baris ke bawah. Nah, jadi otomatis nanti si variabel A si sistem setelah membaca variabel A nanti secara otomatis si kursor ini, nah ini yang nyala ketip-ketip akan pindah ke bawah secara otomatis terus sampai ke bawah sampai dengan variabel C begitu. Oke teman-teman, kita coba untuk running ya. Nah 10-nya di atas, 20, kemudian 30. Nah seperti itu. Jadi outputnya itu dia pindah baris ke bawah karena di perintahnya itu kita memerintahkan setelah mencetak, setelah menulis itu si kursor pindah baris sebelum mencetak perintah selanjutnya gitu. Oke, saya akan coba untuk mencetak 2020. Sekarang kan tahun 2020. Nah, misalkan di sini write len kurung buka 2020. Nah, di sini teman-teman jangan menulis 2020 ya. Kita tulis memakai variabel itu. 2020 itu kan 20 dan 20 ya. Nah, berarti di sini kalau misalkan mau 20, di sini variabelnya variabel B nih. Nah, berarti kita di sini inputkan B. Gitu kan? Nah, inputkan B, kemudian titik koma, enter ke bawah. Nah, 2020 kan ke pinggir. Nah, berarti jangan pakai pindah baris, jadi pakai write. Nah, kemudian di sini, nah, inputkan lagi variabel B juga. Nah, variabel B ya sama. Oke, kita coba. Nanti kalau misalkan di running itu harus ada 10, 20, 30 kemudian 2020 ya di bawahnya. Kita coba klik run. Oke, nah seperti itu. 10, 20, 30, 2020. Nah, seperti itu. Jadi outputnya 10, 20, 30, 2020. Nah, seperti itu. Ini merupakan program dasar ya untuk Turbo Pascal, yaitu penggunaan perintah dari tipe data integer. Kemudian pada dasarnya banyak ya, tipe data itu ada integer, kemudian ada string, ada if, kemudian ada while do, kemudian ada repeat anti, dan selanjutnya masih banyak. Itu untuk untuk fungsinya itu ya kalau tipe data integer, string, lain-lain lah. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahasnya integer dulu ya, yang dasar supaya nanti teman-teman paham ya, paham dari awal penggunaan dari tipe data, yaitu tipe data integer. Kemudian nanti akan berlanjut di video berikutnya yaitu mengenai tipe data berikutnya yang bisa diterapkan di Turbo Pascal ini ya. Dan saya mengingatkan kembali untuk mendapatkan software ini teman-teman nanti bisa download di bawah video saya ini. Saya akan memberikan linknya, link downloadnya, silahkan teman-teman download. Kemudian setelah download tinggal diinstal. Untuk proses installnya nanti saya akan buatkan di video yang selanjutnya. Seperti itu untuk proses instalasi Turbo Pascal ini. Silahkan teman-teman belajar dari dasar ya. Saya akan bimbing melalui channel ini, belajar Turbo Pascal dari dasar sampai nanti bisa menghasilkan satu buah software yang istilahnya ya software standar lah ya, yang bisa digunakan di toko-toko. Nah seperti itu.
Oke, ini untuk tipe data integer. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalkan teman-teman mau menginputkan satu buah angka lagi. Ada motor. Boleh ya. Teman-teman bisa inputkan lagi, ini nanti di bawah itu terserah ya mau menginputkan perintah apa, yang penting jangan keluar dari sini gitu kan. Soalnya kenapa? Karena kita memang cuma memiliki 3 variabel ini. Silahkan kelola 3 variabel ini itu mau dijadikan bentuk seperti apa. Nah, misalkan saya di sini akan membuat satu buah tulisan Horizon, kemudian di sini kutip selamat belajar. Saya ngetiknya ini pakai satu tangan ya, jadi agak lambat karena yang satunya lagi pegang mic. Oke, selamat belajar. Nah, ini nanti akan muncul sewaktu di running di atasnya ini. Nah, seperti itu. Kenapa ini pakai kutip? Nah, maaf kutipnya satu ya. Kenapa pakai kutip? Karena untuk tulisan itu bentuknya karakter. Jadi kalau karakter itu teman-teman harus memakai kutip. Oke, kita coba. Nah, selamat belajar ya. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya saya akan coba untuk memberikan garis pembatas kutip. Nah, garisnya di sini bisa pakai sama dengan, bisa pakai kurangi, bebas ya teman-teman mau pakai yang mana. Saya misalkan pakai sama dengan. Nah, kemudian kutip, kurung tutup, titik koma. Nah, setelah itu kita coba running. Nah, jadi di bawahnya ada selamat belajar. Nah, gitu teman-teman. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan paham dengan tutorial ya sangat sederhana sekali ya untuk dasar. Nanti next selanjutnya di video selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini teman-teman bisa memahaminya ya untuk penggunaan software atau bahasa pemrograman dasar menggunakan Turbo Pascal ini. Oke, yang selanjutnya kita akan simpan untuk script ini. Nah, kita klik file, kemudian di sini tinggal save. Untuk menyimpan teman-teman bisa menggunakan tombol F2 di keyboard atau bisa diklik di file sini, kemudian diklik save. Nah, kemudian kita beri nama. Di sini terserah teman-teman mau memberikan nama. Kalau saya di sini akan memberikan namanya pertemuan 1 ya. Nah, untuk di sini jangan memakai spasi. Ya, teman-teman bisa memakai slash gitu ya. Pertemuan 1. Nah, kalau misalkan sudah, tinggal diklik OK di sini. Klik OK. Oke, sudah, kita coba ya. Running. Oke, udah ya, sesuai. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman tinggal di enter aja ya. Kalau mau keluar dari tampilan ini itu di enter aja. Nah, di enter langsung masuk ke halaman kerja kita di sini. Oke, gitu teman-teman untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.